Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Dalam episode ini, kembali kita akan mengkaji salah satu buku karya pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang berjudul Al-Istiftah atau Meminta Fatwa. Dalam episode ini kita telah ditemani dua narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa. Ini yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi dan Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih kembali atas kehadirannya di studio membahas buku Masih Maud yang tentunya yang baru Pak Eki ya, berjudul Al-Istiftah. Pak Eki silakan sampaikan terkait kolase buku dan latar belakang penulisannya. Buku yang saya pegang ini Al-Istiftah, ada juga subjudul Dhamimah Hakikat Wahyi. Sebetulnya ini buku merupakan bagian dari Hakikat Wahyi. Ya, cuma teknis, ini buku dalam bahasa Arab. Jadi waktu Hakikat Wahyi sudah selesai, ini buku belum selesai diterjemahkan. Jadi kami tidak lagi menunggu Hakikat Wahyi diterbitkan lebih dulu. Beberapa bulan kemudian baru selesai diterjemahkan oleh Maulana Ridwan Buton. Nah, karena itu kami terbitkan secara terpisah, yang sebetulnya hakikatnya harusnya bersatu, begitu. Ini lumayan tebal, ya 230 lebih ya halaman ya. Cetak dalam bahasa Arab juga beliau tulis itu. Sudah diterjemah dalam bahasa Inggris itu tahun 2018 ya. Hampir bersamaan dengan terbitan Hakikat Wahyi dalam edisi bahasa Indonesia sesungguhnya. Diterbitkan ini 2019 ya, bulan Juni ini. Karena ini terkait dengan Hakikat Wahyi, ya, beliau tuh hanya memberikan penegasan beberapa hal ya, yang terkait apa nanti mungkin akan lebih jauh kita eksplor. Baik, terima kasih Pak Eki. Pak Jusman, terkait pokok-pokok bahasan dari buku ini silakan disampaikan. Judul buku ini adalah Al-Istiftah, Meminta Fatwa. Nah, di bab 1 ini beliau memang meminta fatwa kepada para ulama, para ahli fikih dan lain-lain ya. Tetapi dengan bahasa satir. Sebenarnya sudah beliau jelaskan di dalam buku Hakikatul Wahyi di awal ya. Ada 2 poin, tetapi ini dengan bahasa corak gaya bahasa yang agak berbeda. Nah, di sini beliau katakan, wahai para ulama, coba berikan fatwa kepadaku, kata beliau, bahwa sosok yang mendakwahkan diri kepada Allah ini, yang dalam tanda kutip kemudian mereka dustakan, yang kok diberikan perkara-perkara luar biasa berupa penggenapan wahyu Allah Ta'ala, kemudian muncul dalam kondisi agama yang mengkhawatirkan, yang di sana sini diserang oleh akidah salib, tidak pernah dusta, kemudian beliau juga tidak ada amalan yang menyalahi Nabi Muhammad, dan yang lebih terpenting adalah beliau diberikan kemasyhuran dan pertolongan oleh Allah Ta'ala, di mana orang berbondong-bondong masuk ke dalam jemaat beliau. Yang beliau sampaikan di situ ada sebuah wahyu, ya'tika min kulli fajjin amik. Jadi orang-orang berbondong-bondong datang dari segala penjuru dunia. Itu fatwa pertama yang beliau sampaikan. Nah, yang kedua, fatwa yang kedua adalah, wahai orang-orang, berikanlah fatwa kepadaku bahwa sosok yang mengaku berasal dari Allah ini, kemudian semua orang datang untuk menantangnya dalam bentuk mubahalah,
Tetapi orang yang menantang itu kemudian dibinasakan dan beliau diberikan kemenangan. Coba fatwakan terhadap orang yang seperti ini. Ya, bahasa satir tadi kan. Dan yang ketiga, beliau meminta fatwa kembali bahwa coba berikan fatwa kepada diriku ini, yaitu orang yang berasal dari Allah Ta'ala, kemudian dia diberikan tanda oleh Allah Ta'ala. Nah, beliau sebutkan di situ ada tanda berupa jatuhnya meteor sebanyak 2 kali. Kemudian beliau berikan juga tanda bagaimana matahari, bulan dan matahari juga menjadi saksi, yaitu gerhana bulan dan matahari di 1 bulan Ramadan. Nah, kemudian adanya gempa-gempa bumi yang besar yang melanda berbagai wilayah dan menyelamatkan beliau, janji keselamatan beliau, dan juga tentang kabar wabah pes. Artinya fenomena alam. Fenomena alam tentang, nah berikan fatwa terhadap sosok yang mengaku sebagai utusan ilahi ini. Jadi itu yang beliau sampaikan, meminta fatwa kepada mereka walaupun dengan bahasa yang satir tadi. Baik. Pak Eki ingin menambahkan, silakan. Ya, penekanan yang saya tangkap ini respon Hadrat Masih Maud alaihissalam atas fatwa 200 ulama di Hindustan pada saat itu ya. Jadi 200 ulama di Hindustan itu membuat fatwa sirkuler ya, yang surat yang terbuka dan bergilir. Jadi setiap kamu setuju tanda tangan, kan begitu terus di seluruh Hindustan tuh. Jadi ada sekitar 200 ulama yang memfatwakan beliau, antara lain beliau tuh kafir, naudzubillah min dzalik, kan begitu. Kemudian dikatakan lebih buruk dari Yahudi dan Kristen, katanya begitu, dalam kekufuran, gitu. Kemudian juga fatwa jenazah Ahmadi dilarang dikubur di pekuburan Islam, begitu. Haram bersalaman dan mengucap salam dengan orang Ahmadi, kan begitu. Nggak boleh bermakmum dengan orang Ahmadi, juga jangan berimam. Jadi katakanlah orang Ahmadi bermakmum pada mereka pun nggak boleh, najis, harus diulang lagi sholatnya, begitu. Kemudian juga orang Ahmadi haram masuk masjid mereka, itu harus dicuci karena najis. Ini beberapa ya, banyak sebetulnya fatwa-fatwa itu, kalau boleh saya saya identifikasi ya. Cuma ini ada beberapa fatwa ini. Nah, kemudian juga yang agak sedikit kriminal itu boleh merampas kok, kata Ahmadi itu halal, dan darahnya juga halal, boleh dibunuh, begitu. Seperti itu ya. Nah, seperti inilah kemudian beliau jelaskan dalam buku Haqiqatul Wahyi, dan kemudian juga beliau tegaskan di dalam buku Al-Istiftah ini, loh, kalian memfatwakan aku seperti itu, ya. Tapi kenapa Allah Ta'ala menolong aku, bukannya menolong kalian? Mengapa Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa aku untuk dalam mubahalah? Kalian banyak yang meninggal karena mubahalah. Kira-kira penegasannya seperti itu dalam Al-Istiftah ini ya. Saya hanya lebih jelaskan lebih tegas lagi dalam bahasa itu. Baik, terima kasih. Terkait ini Pak Jusman, tadi kan ada pertolongan Allah tentang unggulnya beliau ketika bermubahalah. Terkait pengabulan doa, mungkin bisa disampaikan. Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini menuliskan juga bahwa di fatwa ketiga sebenarnya tadi itu, beliau salah satu tanda yang memperlihatkan kebenaran beliau itu adalah berupa pengabulan doa. Nah, beliau secara garis besar disampaikan, coba lihat buku Haqiqatul Wahyi, yang sebenarnya ini penjelasan dari buku Haqiqatul Wahyi kan. Bacalah Haqiqatul Wahyi yang dengan gamblang memperlihatkan bagaimana pengabulan doa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau, mulai dari sahabat, keluarga, bahkan para penentang ya, kebinasaan dan juga bentuk-bentuk pertolongan. Nah, itu beliau arahkan ke situ. Tetapi secara khusus memang di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam berikan satu contoh bagaimana bentuk pengabulan doa oleh Allah Ta'ala, yaitu ketika Allah Ta'ala memberikan kemenangan beliau dari mubahalah dengan Alexander Dowie ya, yang ada di bab ketiga. Ya. Pak Jusman, lalu apa yang beliau sampaikan di dalam buku ini selanjutnya?
ketika setelah di bab 1 beliau meminta fatwa dengan bahasa satir yang mengomentari dari 200 fatwa ulama tadi, di bab kedua ini ya Hazrat Masih Maud alaihissalam kemudian menegaskan bahwa akulah sosok yang meminta fatwa itu. Jadi 3 fatwa itu. Dan beliau tegaskan lagi, Allah membangkitkan aku pada permulaan abad untuk memperbarui Islam, menyinari wajah agama, menghancurkan salib, menegakkan sunnah-sunnah Muhammad SAW. Aku adalah Al-Masih Al-Ma'ud dan Al-Mahdi Al-Ma'hud. Nah, ini penegasan beliau tentang bagaimana beliau adalah Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi yang dijanjikan juga untuk abad ini. Nah, beliau tegaskan juga di bab ini bahwa kalau kalian kemudian merasa bahwa status kenabian beliau, maka beliau jelaskan di sini tentang status kenabian beliau itu bahwa ini sebenarnya hanya permasalahan lafzi saja. Jadi tidak usah menjadi suatu hal yang diperdebatkan. Saya akan bacakan ya penjelasan beliau. Sesungguhnya aku adalah salah seorang dari umat kenabian, yaitu yang mengikuti nabi itu. Dalam hal ini Rasulullah SAW. Kemudian bersamaan dengan hal itu Allah menamaiku nabi di bawah pancaran kenabian Muhammadiyah, yaitu Nabi Muhammad, dan dia mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Jadi kenabianku tidak lain melainkan karena kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain yang ada dalam jubahku ini melainkan cahaya-cahaya dan sinar matahari beliau. Seandainya tidak ada beliau, pasti aku tidak akan menjadi sesuatu yang dikenang dan dimuliakan. Jadi beliau menjelaskan ini semata-mata karena ketaatan beliau secara sempurna kepada Rasulullah SAW sehingga beliau diberikan pancaran jubah kenabian oleh Rasulullah SAW. Baik, menarik sekali. Pak Eki ingin menyampaikan, silakan. Iya, dalam bab berikutnya beliau tegaskan ya, saya sebut aja, aku disebut Nabi oleh Allah hanya secara majas, bukan secara hakiki. Ya. Jadi dalam hal ini gairah Allah tidak akan berkorban dan tidak pula gairat Rasulnya berkobar ya. Sebab aku dididik di bawah sayap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan langkahku ini berada di bawah langkah-langkah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini beliau tegaskan seperti itu lagi, ditegaskan kembali seperti itu bentuk kenabian itu. Jadi umatin Nabi, Nabi umati, kemudian zilun Nabi, Nabi zili, dan terakhir adalah buruz Nabi, buruz Pak ya. Baik, terima kasih Pak Eki atas penjelasannya. Lalu di bab ketiga apa yang beliau sampaikan Pak Eki? Bab ketiga ini beliau tegaskan kembali dengan fakta-fakta yang jelas ya tentang mubahalah beliau dengan Alexander Dowie, Dr. John Alexander Dowie. Dowie itu sendiri juga seorang pendeta Kristen yang domisilinya di Chicago, USA, di Amerika. Tidak pernah ketemu, nggak pernah berjumpa, jauh pada saat itu ya penerbangan, apalagi penerbangan udara belum lazim pada saat itu kan. Ada di benua Amerika, satu lagi di benua Alit di Hindustan kan begitu. Nah, di dalam hal ini beliau jelaskan lebih kurang ada 32 ya. Beliau kutip nih dari beberapa surat kabar. Ya. Dan semua surat kabar kebanyakan dari Amerika, dari Eropa ya, berbahasa Inggris tentang mubahalah beliau dengan Alexander Dowie. Begitu. Nah, saya jelaskan barangkali karena tidak dijelaskan di buku ini. Alexander Dowie ini penduduk kota Zion atau Zion lah kalau bahasa kita. Zion di Chicago, Amerika Serikat. Beliau lahir di sana tahun 1847 Masehi, lebih kurang 12 tahun lah lebih muda daripada Hazrat Masih Maud alaihissalam ya. Nah, tahun 1903 itu Dowie itu mendakwakan sendiri sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Begitu. Dan dalam edaran yang ditulis oleh Dowie yang katakanlah buletin begitu atau edaran yang dinamakan Leaves of Healing itu tahun 1903 dan Februari 1907
dia menulis, Dowi katanya, menurut Dowi gitu, aku berdoa kepada Tuhan, semoga hari itu segera datang, ketika Islam sirna dari dunia ini. Ya Tuhan kabulkanlah, ya Tuhan binasakanlah Islam. Demikian literatur yang disampaikan oleh Dowi. Lebih jauh lagi, Dowi itu kemudian mengklaim sebagai Nabi dan Rasul. Menyatakan bahwa Isa alaihissalam itu Tuhan yang benar. Nauzubillah min dzalik. Dan Dowi selalu merendahkan Islam, selalu membuli Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Nah, merespon itu jauh hari sebelumnya tahun 1902, 1903 Hasyim Masih Maud menyampaikan mubahalah agar beliau menulis surat pada Dowi itu agar membinasakan siapa yang berdusta di antara kita berdua. Siapa yang berdusta, Dowi kah atau Hasyim Masih Maud alaihissalam? Tantangan ini ditulis dalam surat-surat kabar yang saya sebut tadi. Ada 32. Ya, 30 data ini surat-surat kabar ya. Kemudian selebaran juga diterbitkan tahun 20 Februari 1907 oleh Hasyim Masih Maud alaihissalam ya. 15 hari kemudian Dowi wafat dalam usia 60 tahun ya. Ini yang boleh saya sampaikan. Ini dijelaskan lagi oleh oleh Hasyim Masih Maud alaihissalam, karena kewafatan Dowi ini agak lama. Ya, maksud saya ini dia wafat Februari 1907 ya. Tidak lama kemudian beliau tulis ini buku Hakikat Wahyi dan Al-Istiftah, menegaskan kembali bagaimana pertolongan Allah Ta'ala itu ada pada beliau, bukan pada yang menentang Islam dan menentang beliau. Baik, Pak Jusman, di bab selanjutnya apa yang Huzur sampaikan? Di bab selanjutnya, yaitu bab keempat, di sana Hazrat Masih Maud alaihissalam sebenarnya bab penutup, tapi di situ beliau sampaikan ada, saya pikir ini penting untuk saya jelaskan, kata beliau, yaitu tentang silsilah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi sebagai pengetahuan bagi orang-orang, tadi kan pengenalan beliau secara umum bagaimana pendakwahan beliau. Nah, di bab penutup ini beliau sampaikan sekilas. Ya, mungkin bahasa kita tak kenal maka tak sayang. Jadi silsilah beliau dari ayah, kakek sampai buyut beliau sampaikan. Kemudian sekilas juga Hazrat Masih Maud alaihissalam jelaskan tentang beliau tinggal di mana. Yaitu di sebuah tempat yang bernama Kadian, Punjab, India. Nah, itu di bab penutup itu seperti itu. Baik. Pak Kim, apa ya terkait asal-usul Kadian tadi? Ya, dalam bab 4 itu juga ditambahkan beberapa syair-syair bahasa Arab, beberapa wahyu bahasa Arab ya. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa dibaca ya, di-download juga, barangkali dalam soft copy-nya seperti itu. Tapi intinya tadi sudah dijelaskan bagaimana beliau itu meminta fatwa ya tentang 3 hal tadi, dan empirisnya buktinya bahwa Allah Ta'ala selalu mengabulkan doa-doa beliau dan selalu menenangkan beliau dalam membahala. Itu aja. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin bisa juga dibaca lebih jauh oleh para pemirsa. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya. Sungguh menarik kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu bagi para pemirsa. Mudah-mudahan juga kita dapat berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita dalam episode ini. Mudah-mudahan dapat memberikan satu tambahan ilmu dan wawasan serta keimanan, khususnya tentang tadi yang disampaikan tentang dakwah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi di akhir zaman. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.